Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting bersama saya Arthur Huae dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini kita akan membahas topik kita tentang orang tua yang otoriter, anak kehilangan role model. Akhir-akhir ini tidak sedikit anak-anak yang bertumbuh menjadi liar saat berada di luar rumah. Bahkan, anak-anak mulai melakukan tindakan-tindakan yang beresiko, seperti adiktif rokok, alkoholisme, narkoba, seks bebas, tawuran, dan kriminalitas lainnya. Dan anak-anak juga mengalami problematika mental illness yang sangat luar biasa dalam kehidupan kesehariannya. Memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, anak mulai mencari dan menemukan lingkungan pertemanan sebaya, di mana pada usia ini anak-anak mulai mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga perilaku berisiko tadi pun mulai dieksplorasi oleh anak. Salah satu pemicu anak melakukan tindakan tersebut karena anak kehilangan role model di dalam keluarga. Perilaku otoriter orang tua menjadi pemicu utama anak memberontak ke lingkungan sosialnya. Orang tua mengekang anak secara berlebihan, anak tidak diberikan ruang gerak untuk mengembangkan diri, anak selalu dijadikan tempat pelampiasan amarah orang tua. Semua yang dilakukan selalu salah di hadapan orang tua. Ayah bunda, inilah yang membuat anak menjadi pribadi yang kehilangan pijakan untuk berkembang. Ayah bunda, menjadi orang tua yang baik bukan menjadi penguasa atas hidup dan kehidupan anak secara menyeluruh. Kekuasaan yang kita lakukan kepada anak tidaklah membuat anak bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Anak kita akan cenderung mengalami permasalahan yang konkret secara holistik dalam kehidupan keseharian mereka. Otoriter yang kita terapkan kepada anak akan membuat anak menjadi individu yang bertumbuh dalam dua versi. Versi yang pertama, di rumah, anak akan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik-baik saja. Anak akan menuruti semua perintah kita orang tua. Hal ini karena anak sudah membentuk rasa ketakutan diri yang sangat luar biasa besar, yang kemudian membuat anak menjadi pribadi yang sulit mengutarakan pendapat. Anak kemudian merasa rendah diri, tidak berharga, dan tidak berani mencoba sesuatu yang positif. Bahkan, anak sudah melabelkan dirinya sebagai anak yang gagal. Dan mungkin bisa membuat anak membangun permusuhan terhadap kita sebagai orang tua. Versi yang kedua, ketika anak berada di luar rumah, ia menjadi individu yang agresif, di mana dirinya akan melampiaskan semua perlakuan buruk dari orang tua ke lingkungan sosialnya. Temperamen dan emosi yang tidak stabil membuat anak akan menjadi anarkis. Bentuk pelampiasan lainnya adalah tadi, anak-anak melakukan perilaku-perilaku beresiko. Anak menjadi tidak jujur. Anak sering menyembunyikan semua hal dari orang tua tentang apa yang dilakukannya di luar rumah. Dan itulah yang membuat anak menjadi individu yang akan semakin gagal. Di sisi lain, anak juga bisa menjadi individu yang pengecut dan mungkin bisa menjadi korban kekerasan atau pembulian dari lingkungannya. Hal ini karena anak kehilangan pondasi diri. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan mental anak yang tidak baik dan beresiko ke masalah kesehatan mental yang lebih berat. Ayah bunda, otoriter pengasuhan yang diterapkan membuat anak akan kesulitan membuat tujuan hidup dan kehilangan arah untuk meraih prestasi maupun impian masa depannya.
Pengasuhan otoriter tidak membuat anak memiliki mental yang kuat, melainkan anak akan kesulitan membangun mental yang adaptif. Jadi, apakah kita mau tetap menerapkan pola otoriter kepada anak kita, atau kita mau berubah? Kita berubah dengan pola yang seimbang. Nah, semua kembali pada evaluasi dan refleksi diri sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Demikian gambaran orang tua yang otoriter membuat anak menjadi kehilangan role model. Jika memiliki pengalaman tentang mendampingi anak, ceritakan tips menarik ayah dan bunda di kolom komentar yang sudah tersedia. Termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah dan bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Selamat berproses bersama anak-anak ayah dan bunda. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.